Baiklah, mari kita lanjutkan apa yang sudah aku pelajari di dalam buku yang sudah aku baca. Mungkin kita semua tidak terlalu asing mendengar kata aset. Aku pun sebagai seorang buruh pabrik yang sudah bekerja selama 13 tahun, aku merasa minimal aku memiliki satu aset, yaitu rumah. Mungkin dengan kendaraan. Pada awalnya aku merasa rumahku adalah aset yang sudah aku dapatkan selama bertahun-tahun aku bekerja. Namun ternyata pemikiran dari si penulis buku itu, Robert Kiyosaki, tidak seperti itu. Aset menurut kacamata dia adalah sesuatu yang menghasilkan uang ke dalam kantong pribadi kita. Jadi intinya, apapun itu yang dapat menghasilkan uang ke dalam kantong pribadi kita, menurut sudut pandangnya dia adalah aset. Lalu kebalikannya dari aset adalah liabilitas. Liabilitas itu adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong pribadi kita. Maka itu disebut liabilitas. Jadi perbedaan antara aset dan liabilitas adalah aset sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong pribadi kita, sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong pribadi kita. Dari definisi sederhana itu, sudut pandang sederhana itu, jujur itu membuatku menata ulang pola pikir dan sudut pandangku antara aset dan liabilitas. Rumah yang selama bertahun-tahun ini aku anggap aset, pencapaianku, kerja kerasku, usahaku, ternyata itu bukan aset. Dan kalau misalkan memang aset itu adalah sesuatu yang dapat menghasilkan uang ke dalam kantong pribadi kita, maka selama 13 tahun aku bekerja di perusahaan atau di pabrik, berarti aku tidak memiliki aset satupun. Enggak, tidak itu rumah, tidak itu kendaraan, karena dari semua yang aku miliki, tidak ada satupun yang dapat memberikanku penghasilan atau menambahkan uang ke dalam kantong pribadiku. Tidak ada satupun. Di situ aku merasa, oh, ternyata aku tidak punya apa-apa. Selama 13 tahun aku bekerja siang dan malam, aku tidak memiliki aset satupun. Jujur, itu membuatku sedikit terpukul dan membuatku menata ulang kerangka berpikirku, sudut pandangku terkait dengan aset. Siapa orang di dunia ini yang tidak ingin memiliki aset? Jujur, aku pribadi, aku ingin punya aset. Dari gagasan itu membuatku semakin penasaran, karena penulis buku itu memberikan sudut pandang yang sangat berbeda dengan sudut pandang orang pada umumnya, khususnya untuk orang-orang awam seperti diriku yang tidak terlalu memahami apa itu aset, apa itu liabilitas. Setelah aku bisa mencerna apa itu aset dan liabilitas, jujur, aku mengalami sedikit pergeseran pemikiran dari aset dan liabilitas. Aku meng-cross-check kembali semua yang aku miliki, apapun yang aku punya, dan aku kategorikan mana yang aset, mana yang liabilitas. Namun ternyata semuanya liabilitas. Semuanya mengeluarkan uang dari kantong pribadiku. Entah itu rumah, entah itu kendaraan. Mereka selalu mengeluarkan uang dari kantong pribadiku. Suka tidak suka, mau tidak mau, aku selalu mengalami rutinitas itu setiap bulan. Dan jujur, itu sedikit membuatku frustasi, karena aku merasa aku tidak pernah berkembang. Aku merasa aku jalan di tempat. Aku merasa aku tidak pernah mencapai apapun. Selama 13 tahun aku bekerja, aku tidak memiliki satupun aset. Dari rasa penasaran tentang aset dan liabilitas, aku membaca buku itu lebih dalam. Di sana ada kata-kata melek keuangan.
Awalnya aku tidak terlalu mengerti apa yang dimaksud dengan melek keuangan. Lalu dijelaskan juga tentang kecerdasan finansial. Jujur, kemampuanku saat ini, kapasitasku saat ini tidak terlalu bisa memahami kosakata-kosakata yang bagiku masih sulit untuk dimengerti, seperti finansial, melek keuangan, aset liabilitas. Penulis buku itu menekankan kita harus memiliki kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial itu yang seperti apa? Aku pun tidak mengerti. Namun di dalam buku itu, kecerdasan finansial itu memiliki 4 pilar utama. Yang pertama itu adalah akuntansi, yang kedua itu adalah investasi, yang ketiga itu adalah pasar, yang keempat itu adalah hukum atau pajak. Dari 4 poin utama itu, aku tertarik dengan poin nomor 2, yaitu investasi. Karena mungkin aku merasa kata investasi ini masih bisa dicerna olehku. Nah, lalu untuk poin pertama, akuntansi. Karena aku bersekolah lulusan SMK, aku tidak terlalu mengerti akuntansi itu seperti apa. Apa sih akuntansi? Intinya aku masih benar-benar ngeblank. Aku tidak tahu apa-apa. Investasi, aku tertarik, aku ingin mempelajari itu lebih dalam, karena mungkin investasi ini dapat aku cerna dan bisa aku pahami dengan cara aku belajar. Yang ketiga itu adalah pasar, cara melihat pasar, cara memahami pasar, dan lain sebagainya. Karena aku tidak pernah belajar ilmu marketing, karena aku merasa pasar ini adalah berhubungan dengan marketing, aku tidak pernah belajar ilmu marketing, jadi mungkin itu adalah sesuatu yang sulit untuk aku gapai sekarang. Yang keempat itu adalah hukum atau pajak. Itu lebih sulit lagi menurutku secara pribadi. Jadi aku sangat tertarik dengan poin kedua, yaitu investasi. Nah, dari situ aku mulai memberanikan diri untuk mencari tahu apa itu investasi.